Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba menceritakan sedikit pengalaman tentang bagaimana cara bahwa kita dalam beribadah, dalam sembahyang harus khusyuk atau khidmat. Sering tanya ke saya, bagaimana sih supaya kita sembahyang itu khusyuk atau khidmat? Salah satu contoh kasus biasanya yang sering dialami, yang sering kita alami dalam sembahyang, misalnya dalam membaca Al-Fatihah ya, dalam membaca Al-Fatihah. Misalnya kita pertama Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, habis itu nanti kita baru teringat waladhdallin. Nah, di tengah-tengahnya ini pikirannya kita hilang ya. Di tengah-tengah pikirannya hilang. Apa sudah dibaca atau belum ya? Nah, itu kasus yang sering terjadi. Jadi daerah yang hilang tanpa kita kontrol dalam pembacaan Fatihah dalam sembahyang itu pikiran kita kemana-mana ya. Ada yang memikirkan tak apa, yang memikirkan tentang hutang, kayak memikirkan tentang biasanya yang dipikirkan itu yang sering kita alami sehari-hari ya. Begitu juga misalnya kita dalam ruku ya, kita bilang Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Tahu-tahu kita udah bangun ya. Bacaan yang kita bacakan itu tidak kita sadari. Nah, ini yang sering kasus di dalam sholat ya. Lalu bagaimana caranya? Ya, caranya trik yang kalau saya pernah juga mengalami hal seperti itu. Jadi untuk meminimalkan kelupaan alfa baca atau kelupaan dalam bacaan-bacaan sholat. Nah, ada beberapa trik sih sebenarnya. Ya. Yang pertama, pada saat kita sholat kita harus buang dulu pikiran-pikiran yang kita kerjakan sehari-hari. Jadi kita fokus kepada sholat. Nah, gimana cara supaya fokus? Yang pertama bisa kita tempuh dengan upayakan kita semua bacaan dalam sholat itu kita pahami artinya. Ya. Itu yang pertama. Jadi sambil kita baca, sambil kita ingat arti. Nah, jadi antara hati dengan ucapan itu harus sinkron. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena itu bacaan-bacaan dalam sholat itu diucapkan dengan mulut. Jadi saat kita mengucapkan dengan mulut, dalam hati juga ikut mengucapkan. Misalnya begini ya, kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Itu dalam hati juga berbarengan mengucapkan Bismillah. Nah itu. Atau boleh juga ya kita mengingatkan maknanya Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang pengasih lagi penyayang, diingat dalam hati. Jadi mulut ini harus dikontrol ya. Jangan mulut itu dilepaskan begitu saja tanpa dikendalikan oleh jiwa, oleh hati ya. Hatilah kita bilang sehari-hari. Jadi itu harus dikontrol. Jadi apapun, karena mulut ini kadang-kadang kalau dalam sholat itu autopilot. Autopilot itu karena kita sudah hafal sekali ya, apa yang kita ucapkan mengalir saja ya. Tahu-tahu kita sudah selesai bacaannya, di tengah-tengah apa benar kita baca itu kita tidak pahami. Ini yang harus kita kontrol ya. Cara kontrolnya seperti itu. Yang lain tidak ada cara ya. Jadi setiap ucapan yang dikeluarkan di mulut itu harus dikontrol oleh hati. Cara kontrolnya, ikut mengulang kembali ucapan mulut itu dengan hati atau bersamaan. Kemudian satu lagi dengan cara memberi makna yang ada atau menerjemahkan makna yang ada dalam bacaan-bacaan ayat tersebut ya. Jadi begitu cara untuk meminimalkan pikiran-pikiran yang masuk selama kita sholat ya. Ada pertanyaan kedua, lalu sholat itu bacaannya macam-macam Pak. Intonasinya macam-macam, speednya macam-macam, bagaimana yang standarnya yang benar gitu. Nah, contohnya kalau sekarang
dalam bulan Ramadan, misalnya dalam sholat taraweh ya. Sholat taraweh ini kan nama sholatnya aja tarawih, sholat bersenang-senang. Jadi sholat tarawih itu dalam keadaan senang-senang dan tidak ada yang mengejar ya. Itu sebenarnya begitu. Jadi santai sholat tarawih itu. Tapi dalam pelaksanaannya itu seolah-olah sholat tarawih itu kita dikejar, ada yang mengejarnya sehingga ingin cepat-cepat selesai ya. Bacaannya ingin cepat-cepat beres ya. Ada yang sembahyangnya 8 rakaat supaya cepat pulang. Kalau pulang pun habis sembahyang nanti paling ke duduk-duduk di warung ngobrol-ngobrol. Ya, apa salahnya namanya sembahyang tarawih itu sembahyang santai? Ya kita kerjakan secara santai ya. Kita kerjakan jangan 8 sampai 20 rakaat, 23 dengan witir. Nah, kan nggak ada yang kejar. Ini dalam pelaksanaannya sering kita lihat orang memilih yang singkat. 8 rakaat, udah selesai pulang. Pulang pun bukan mengerjakan yang lain ya, paling ya santai duduk. Itu namanya memberi peluang sia-sia dalam hidup. Apa salahnya selama bulan Ramadan itu kita memperbanyak ibadah dengan cara santai, tidak diburu-buru. Nah, mana contoh standar bacaannya? Misalnya ya, contohnya dalam bacaan surat Al-Fatihah. Ada model begini ucapannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali ngomong satu nafas. Ada bacaannya yang seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Dan seterusnya. Ada lagi yang bacaan model seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Dan seterusnya sampai habis. Pertanyaannya sekarang, mana yang benar bacaannya? Ya, kalau kita lihat bacaannya semuanya benar sih sebenarnya ya. Dari segi bacaan, cuman yang pertama tadi itu yang supitnya sangat tinggi ya, satu nafas, satu surat Fatihah. Apa yang mau dikejar di situ bacaannya ya? Nah, kalau bacaannya terlalu cepat, bisa saja kepleset itu bunyi-bunyi atau apa namanya bacaan-bacaan huruf Arab ya. Bisa Ar-Rahmanir-Rahim. Kadang-kadang bisa kepleset yang menyebabkan perbedaan arti ya. Kemudian yang dikejar apa sih? Kenapa mesti cepat-cepat sekali kita baca? Nah, itu. Kemudian yang terakhir tadi, yang ketiga, itu terlalu lambat ya. Kalau terlalu lambat, benar juga ya, terlalu lambat membuat orang, kalau kita berjamaah itu, misalnya terutama imam yang baca seperti itu, membuat makmumnya itu tidak konsentrasi karena terlalu lambat, sehingga makmum itu kadang-kadang yang seperti tadi ya, pikirannya entah kemana-mana, tidak konsen mendengar bacaan imam. Nah, tapi menurut saya yang paling standar itu dah yang nomor 2 ya, jangan terlalu cepat, jangan juga terlalu lambat. Nah, jadi standarnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, itu nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat, dan setiap ayat itu ada jeda. Kenapa jeda? Jeda dalam bacaan surat Al-Fatihah itu penting ya. Karena begini, misalnya kita baca Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu Allah menjawab bacaan kita itu. Hambaku telah memujiku. Itu Allah menjawab.
Ar-Rahmanir Rahim. Kembali Allah mengatakan, hambaku kembali telah memujiku. Maliki Yaumiddin. Hambaku telah menyerahkan kehidupannya segala-galanya kepadaku. Itu setiap kalimat-kalimat ayat-ayat Fatihah yang kita baca di dalam sembahyang itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita baca. Nah, oleh karena itu, maka dalam membaca surat Al-Fatihah itu harus ada jeda. Jadi supaya Allah menjawab apa yang kita baca ya. Coba Anda bayangkan kalau bacaannya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, nggak ada jeda. Di mana Allah bisa menjawab setiap bacaan kita dalam ayat Al-Fatihah itu hati-hati ya. Nah, maka oleh karena itu, maka kita baca surah Al-Fatihah itu per ayat dan ada jedanya supaya Allah akan menjawab semua bacaan-bacaan Al-Fatihah kita di dalam salat. Ya seperti itu ya. Jadi prinsipnya kenapa mesti buru-buru? Ya. Begitu juga dalam bacaan-bacaan lain ya, misalnya Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Itu dalam salat. Itu adalah doa. Coba kalau kita baca, kalau kita berdoa kepada Allah, jadi bacaannya seperti orang memohon ya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya, jadi benar memohon kepada Allah bacaan. Kenapa kita baca Rabbighfirli warhamni wajburni? Itu bukan memohon. Seperti kita memohon seanak memohon sesuatu kepada orang tuanya. Kalau secara gaya bahasanya, ya beli ini, ya, atau ya ada duit beli ini, ya itu cara ngomong ya. Jadi begitu juga bahwa itu isinya adalah memohon. Ya kalau isinya memohon, ya bacaannya lah seperti orang memohon sesuatu kepada orang ya. Rabbighfirli warhamni wajburni, ya seperti itu. Jangan kita baca terburu-buru. Wah, itu hal yang sering kita lakukan dalam sholat, yaitu kejar-kejar, seolah dikejar-kejar waktu ya. Dan ada satu lagi misalnya dalam tahiyatul akhir ya, atau tahiyat awal, tahiyat akhir, ada bacaan At-tahiyyatul mubarakatus salawatun tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Supaya kita ingat bahwa salat ini adalah salah satu ibadat yang oleh Rasulullah SAW secara sendiri mengambil atau menjemputnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadat-ibadat lain itu dalam perintah, dalam wahyu ya. Sedangkan salat ini adalah salah satu ibadat yang sangat istimewa dan merupakan tiang agama yang dijemput atau diambil sendiri oleh Allah, oleh Rasulullah kepada Allah. Nah, salah satu percakapan saat Rasulullah menerima sembahyang ini itu dialog antara Allah dengan Rasulullah secara langsung ya. Setelah dia Isra Mi'raj sampai ketemu Allah untuk menerima salat, salah satu percakapannya adalah ini. At-tahiyyatul mubarakatus salawatun thayyibatu lillah. Itu Rasulullah membuka percakapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menjawab, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu Allah menjawab. Lalu Rasulullah menjawab lagi, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Pada saat itu setelah menjawab salam, memberi salam, Allah memberi salam ke Rasulullah, Rasulullah menjawabnya. Kemudian malaikat di saat itu mengatakan, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Seluruh malaikat di langit pada saat itu akan bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah, Allah adalah Allah ya. Jadi
peristiwa-peristiwa ini pada saat kita membacakan dalam sholat, itu kita harus mengingat, oh ini peristiwa yang sangat sakral, yang pernah dialami oleh Rasulullah pada saat menerima sholat. Nah, jadi kesimpulannya ya seperti itulah ya. Jadi dalam sembahyang, terutama sembahyang tarawih selama ini, janganlah kita baca ayat-ayat bacaan-bacaan dalam sholat itu seolah-olah dikejar-kejar. Ada yang mengejar di belakangnya, agak cepat-cepat selesai kita mau sembahyang. Jadi sesuai dengan namanya, sembahyang sunat, semakin banyak kita mengerjakannya, semakin banyak pahalanya, maka kerjakanlah sholat sunat tarawih itu secara santai, kemudian dengan jumlah rakaat secara maksimum, dan bacaan dalam sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunat, bacaan-bacaan itu kita harus memperhatikan, terutama pada saat membaca Al-Fatihah, kemudian pada saat membaca doa yang mengandung doa dan ayat-ayat di dalam Al-Quran. Selama proses sembahyang itu jangan terburu-buru ya. Jadi kemudian untuk mencegah bagaimana kita saling pikiran itu tidak sinkron atau sering memikirkan hal-hal di luar sholat, maka setiap bacaan dalam sholat kita harus berusaha tahu artinya. Kalau tidak tahu artinya, kita harus bersama-sama kita ucapkan dengan mulut, kemudian hati juga akan bersama-sama mengucapkan dengan mulut apa yang kita bacakan, sehingga semua proses dalam sembahyang kita itu terkendali. Demikian tips yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.